Piala Dunia 2030, 3 benua, 6 negara. Piala Dunia 2030 menandai sahabat turnamen tersebut, maka Piala Dunia pun harus digelar secara spesial juga di 3 benua dan 6 negara berbeda. FIFA baru saja mengumumkan, untuk tahun 2030 ada Maroko, Spanyol, dan juga Portugal. Maroko, Portugal, dan Spanyol adalah tuan rumah Piala Dunia, tetapi ada tambahan di Uruguay, Argentina, dan juga Paraguay yang juga menggelar pertandingan. Resmi Piala Dunia 2034 digelar di Arab Saudi. FIFA meresmikan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Sementara Piala Dunia 2030 digelar di 3 negara, yakni Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Untuk edisi 2034, FIFA memang ingin memberikan kesempatan lagi kepada negara-negara Asia dan juga Oseania. Indonesia dan Australia kabarnya sempat ingin mengajukan tuan rumah bersama tetapi gagal. PSSI bikin sayembara desain jersey Timnas Indonesia. Jersey Timnas Indonesia bakal keluar dengan desain baru di tahun 2025 dan PSSI pun membuka sayembara desain jersey ke publik luas. Dan proses development jersey terbaru akan ada beberapa tahap. Yang pertama, sayembara desain bola jersey akan berlangsung pada tanggal 11 hingga tanggal 16 Desember. Singapura versus Kamboja, 2 blunder fatal kiper Viradara berujung bencana. Timnas Kamboja harus mengakui keunggulan dari Singapura di ajang Piala AFF. Seluruh gol dari The Lion didapat dari blunder fatal kiper Angkor Warrior yakni Viradara. Dara membuat 2 blunder fatal yang semuanya berakhir jadi gol Singapura. 2 blunder yang dibuatnya bisa dibilang kesalahan dasar. Blunder itu pun dipertanyakan banyak pihak yang menilai ada andil mafia dalam partai tersebut. Michael Mudryk menghilang dari skuad Chelsea. Chelsea dipastikan tidak akan diperkuat Michael Mudryk ketika berlaga di Conference League. Menurut laporan dari Football London, Mudryk saat ini tengah menderita sakit dan tidak masuk ke dalam daftar skuad yang bertolak ke Kazakhstan. Kehilangan 2 pemain kunci membuat pelatih Enzo Maresca memasukkan beberapa pemain akademi ke dalam daftar tim. Liverpool banyak diancam Girona, Robertson sebut buat ngetes Alisson. Liverpool menjalani laga penuh jual beli serangan di Girona dan bek Liverpool Andy Robertson menyeletuk. Itu buat menguji Alisson Becker yang habis selama sekian absen. Dia sudah absen untuk beberapa saat, jadi mungkin kami harus mengecek apakah dia sudah fit ataukah tidak. Dan dia jelas kini sudah fit, ujar dari Robertson kepada UEFA. Manchester City kalah lagi. Juventus bermain solid untuk bisa mengalahkan tim tamu Manchester City dengan skor meyakinkan 2-0. Skuad dari Thiago Motta menghadiahkan kekalahan tandang untuk Manchester City. Kali ini laga sempat terkunci tanpa gol di 45 menit pertama. Juventus lantas menciptakan 2 gol di babak kedua melalui aksi dari Dusan Vlahovic dan juga Weston McKennie. Kemenangan ini memperbaiki posisi Juventus di posisi ke-7 klasemen sementara Liga Champions, dan Manchester City di sisi lain masih terpuruk dalam laju negatif dan terdampar di peringkat ke-22 dengan koleksi 8 poin. Barcelona pepet Liverpool di puncak. Barcelona membungkus 3 poin penting dalam duel alot kontra Borussia Dortmund. Laga berjalan sengit dan Dortmund 2 kali mengejar, tetapi Blaugrana akhirnya menang dengan skor akhir 3-2. Kelima gol di laga ini tercipta di babak kedua. Barca mencetakkan 3 gol lewat aksi dari Rafinha dan juga brace dari Ferran Torres. Sementara Dortmund sempat mengejar melalui brace dari Sergio Guirassy. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Barcelona di peringkat kedua klasemen sementara Liga Champions, dan Dortmund berada di urutan ke-9 klasemen sementara. Arsenal kalahkan AS Monaco. Arsenal tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri untuk menggulung tim tamu AS Monaco dengan skor telak 3-0. Pasukan dari Mikel Arteta merebut 3 poin penting dalam persaingan di papan atas. Sesuai prediksi, Monaco sulit mengimbangi permainan dari tim tuan rumah. Kali ini 3 gol dari Arsenal datang lewat brace dari Bukayo Saka di menit ke-34 dan juga menit ke-78, dan juga aksi dari Kai Havertz di menit ke-88. Kemenangan ini menjaga posisi Arsenal di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Champions dengan koleksi 13 poin dari 6 pertandingan.
AC Milan jaga asa lolos di babak 16 besar. AC Milan harus berjuang keras untuk bisa menundukkan tim tamu Real Belgrade dengan skor akhir 2-1. Rossoneri tampil dominan, tetapi lini serang mereka tumbul. Kali ini Milan unggul lebih dahulu lewat aksi dari Rafael Leao di menit ke-42. Namun tim tamu membalas di babak kedua lewat gol dari Nemanja Radonjic dan hampir memaksakan hasil imbang 1-1. Beruntung AC Milan punya Tammy Abraham yang menciptakan gol penentu di menit ke-87. 3 poin penting dikantongi Milan untuk terus menjaga posisi ke-12 klasemen sementara. Josep Guardiola ambil sisi positif dari kekalahan Manchester City. Josep Guardiola tetap optimis setelah menyaksikan Manchester City kalah lawan Juventus di ajang Liga Champions dan melanjutkan penurunan performa yang sangat mengkhawatirkan. Manchester City sudah menelan 7 kekalahan dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sama banyaknya dengan jumlah kekalahan yang mereka alami pada 105 pertandingan sebelumnya. Format baru kompetisi ini membuat 8 tim teratas dari 8 putaran fase Liga melaju ke babak 16 besar dan menghindari babak playoff yang kini hampir tidak mungkin untuk dikejar bagi tim asuhan dari Guardiola. Diincar Leverkusen, Arda Güler mantap bertahan di Real Madrid. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Real Madrid sudah mengambil sikap terkait masa depan dari Arda Güler. Carlo Ancelotti tidak mengizinkan sang pemuda pergi di musim dingin nanti, yang menilai Güler adalah salah satu pemain yang dibutuhkan oleh timnya. Jadi ia tidak bersedia sang pemain dipinjam ke klub yang lain karena ia sangat membutuhkan tenaga dari Arda Güler. Selain bek kanan, ada bek kiri lain yang masuk ke dalam radar Barcelona. Barcelona masih mencari alternatif lain untuk pos full bek kiri mereka guna menjadi kompetitor dari Alejandro Balde. Dan ada satu nama dari AS Monaco yang tengah masuk ke dalam daftar pantauan. Kini menurut laporan dari Diario Sport, fullback milik AS Monaco yakni Caio Henrique masuk ke dalam radar. Dalam beberapa kesempatan, fullback asal Brasil tersebut masuk ke dalam beberapa monitor tim besar Eropa. Ia sendiri masih terikat kontrak hingga musim panas 2027, namun potensinya angkat kaki dari Stade Louis kini terbuka di akhir musim. Manchester United bakal jual Rashford ke PSG. Menurut laporan dari The Telegraph, ada setidaknya 2 pertimbangan mengapa MU ingin melepas Rashford. Faktor yang pertama adalah masalah performa. Sejak debut di tim utama Manchester United, Rashford masih angin-anginan dan tidak tampil secara konsisten sepanjang musim. Laporan itu juga menyebut bahwa Manchester United mulai resah dengan gaya hidup dari Rashford belakangan ini. Menurut kabar yang beredar, Rashford kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Prancis. Klub likuan Prancis yakni PSG dikabarkan ingin menjadikan Rashford sebagai pengganti dari Kylian Mbappe di lini serang. Manchester United bakal uangkan Lisandro Martinez. Talksport melaporkan bahwa Martinez berpotensi pindah klub di tahun 2025 nanti. Manchester United dikabarkan membuka diri untuk bisa menjual sang pemain di tahun depan. Menurut laporan tersebut, manajemen dari Manchester United mempertimbangkan menjual Martinez, namun penjualannya bukan terkait masalah performa. MU sendiri diketahui memang lagi memiliki sejumlah masalah finansial. Alhasil untuk bisa menyeimbangkan raca keuangan mereka, dikabarkan Manchester United berinisiatif untuk menjual sang pemain. Menurut sejumlah laporan, Martinez kini belakangan telah menarik perhatian dari klub Eropa, diantaranya adalah Real Madrid. Napoli ketagihan angkut pemain MU, Joshua Zirkzee kini menjadi incaran berikutnya. Kegemilangan Scott McTominay di Serie A membuat Napoli ingin mengincar pemain MU yang lainnya. Terbaru mereka kini ingin mendatangkan Joshua Zirkzee. Laporan tersebut menambahkan bahwa Zirkzee sendiri tertarik kembali ke Serie A pada bursa transfer Januari nanti. Conte telah lama menjadi penggemar dari Zirkzee dan ingin mendatangkannya ke Napoli di musim panas nanti. Cole Palmer bermimpikan bermain untuk Real Madrid. Bintang muda Chelsea yakni Cole Palmer telah menetapkan pandangannya untuk bergabung dengan Real Madrid. Ambisinya untuk bergabung dengan klub raksasa Spanyol tersebut telah menciptakan minat yang signifikan, dan manajemen Real Madrid memantau situasi tersebut dengan seksama. Real Madrid dikenal karena melakukan perekrutan besar, tetapi bandrol harga lebih dari 200 juta euro tentu akan membutuhkan pertimbangan serius sebelum Madrid melanjutkannya.
Jose Mourinho dikabarkan mau melatih Real Madrid lagi. Ada potensi Carlo Ancelotti pergi lebih dini menyusul performa naik turun dari Real Madrid. Jose Mourinho dikabarkan dihubung-hubungkan kembali melatih mantan klubnya tersebut. Carlo Ancelotti sendiri masih terikat kontrak dengan Madrid hingga tahun 2026. Namun pada musim ini performa dari Los Blancos kurang meyakinkan sehingga diragukan bisa mengulang kesuksesannya menjadi kampiun La Liga dan juga Liga Champions seperti musim lalu. Mengenai kabar pelatih baru Madrid, Jose Mourinho mengindikasikan membuka peluang kembali ke Santiago Bernabeu. Saya akan selalu menjadi penggemar berat dari Real Madrid, cetus manajer asal Portugal tersebut. Jose Mourinho harapkan Nico Williams untuk gabung dengan Real Madrid. Jose Mourinho menyatakan harapannya agar bintang muda Atletico Bilbao yakni Nico Williams bergabung dengan Real Madrid daripada bergabung dengan Arsenal maupun Chelsea. Meskipun statistiknya bersama Athletic Bilbao belum mencolok, potensinya sebagai salah satu prospek terbaik di Eropa membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di Eropa. Dan Mourinho berharap mantan klubnya yakni Real Madrid menjadi tujuan dari Williams selanjutnya. Menurutnya William memiliki kualitas yang cocok untuk klub sebesar Real Madrid.